Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di Masjid Al-Hasanah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi apa yang kita kerjakan pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan siapa itu orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh. Kalau banyak disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan solihin, solihun, itu adalah bentuk jamak dari kata soleh. Adapun orang yang soleh itu adalah orang yang al-qa'im bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi. Orang soleh itu adalah orang yang mengerjakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Inilah yang disebut dengan orang yang soleh. Jadi orang yang selalu mengerjakan kewajiban Allah dan juga kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Dan kedudukan orang-orang soleh ini itu bertingkat-tingkat, artinya berbeda antara satu orang dengan yang lain. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim berkata, man arada yahdha bihadzal salam alladhi yusallimuhu al-khalq fi sholati falyakun abdan salihan wa illa hurima hadzal fadlul azim. Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jadilah hamba yang soleh. Karena hamba yang soleh itu adalah orang yang selalu mendapatkan salam dari orang-orang yang sholat. Maka itu adalah karunia yang besar, yang diharamkan untuk diperoleh. Sebagaimana ketika kita mengucapkan tahiyat, kita mengucapkan at-tahiyat, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka apa? Orang-orang soleh akan terus mendapatkan doa dari orang-orang yang sholat. Dan ini adalah menunjukkan keutamaan yang besar juga bagi orang-orang yang soleh. Dia akan mendapatkan doa dari orang yang sholat. Adapun dalil dan keutamaan orang yang soleh. Orang yang soleh itu memiliki banyak sekali keutamaan. Di antara keutamaan yang diberikan kepada orang yang soleh adalah yang pertama adalah orang soleh ini dia selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang soleh itu selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat 17 kali dalam sholat kita selalu menyebutkan apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Syiratal ladzina, jalan, ketika menyebutkan ihdinas syiratal mustaqim, syiratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah syiratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai
dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Adapun tafsiran siratal ladzina an'amta alaihim itu dijelaskan dalam ayat yang lain. Nah, disebutkan dalam surah Nisa. Apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula." Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina, maka mereka itu akan bersama-sama dengan alladzina, orang-orang an'amallahu alaihim, orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, was-siddiqin, dan juga siddiqin, orang-orang yang jujur, orang yang benar, was-syuhada, demikian juga orang-orang yang mati syahid, was-sholihin, dan juga orang-orang yang diberi nikmat adalah orang-orang dari kalangan orang-orang yang saleh. Maka apa? Ulaika hasuna ilaika rafiqa. Jadi mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Tapi ini adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwa orang yang soleh itu selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan orang yang soleh juga adalah apa? Kematiannya saja, kematian orang yang soleh itu menunjukkan hilangnya kebaikan di dunia. Jadi hilangnya kebaikan di dunia itu karena kematian orang-orang yang soleh. Semakin banyak orang yang soleh meninggal, maka apa? Maka semakin banyak kebaikan itu hilang di dunia. Ya. Kita katakan semua manusia, baik orang yang soleh maupun tidak soleh, itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Itu sudah pasti. Tetapi ketika orang yang soleh itu meninggal dunia, meninggal satu persatu, dan mendahului orang yang masih hidup, tentunya nilai dan harkat manusia itu akan merosot, akan turun nilainya. Kenapa? Karena dengan kepergian orang yang soleh, dunia nanti akan diisi oleh kebanyakan oleh orang-orang yang tidak soleh. Itu logikanya, bahwa kalau semakin banyak orang yang soleh meninggal, berarti apa? Yang tinggal di dunia itu akan apa? Adalah orang-orang yang tidak soleh. Nah, ketika kebanyakan orang yang tidak soleh mengisi dunia, maka nilai-nilai kebaikan itu tidak tampak di atas bumi ini. Dari sini apa? Kemudahan harkat dan derajat manusia itu jatuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Mirdas Al-Aslami dari Mirdas Al-Aslami, beliau berkata, qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhabus salihun al-awwalu fal awwal. Orang-orang soleh itu akan pergi satu demi satu, hatta yabqa hufalatun ka hufalatis syairi wat tamri, sehingga tersisa hanya ampas gandum dan ampas kurma. La yubalihimullahu balatan, di mana Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak memperdulikan mereka. Qala Abu Abdillah, kemudian Abu Abdillah berkata, hufalatun wa husalatun. Hufala yaitu artinya yang rendah, yang hina dari sesuatu. Adapun husala itu adalah ampas atau endapan atau rendahan. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa kematian orang yang soleh itu juga adalah merupakan tanda-tanda juga hari kiamat. Jadi kematian orang soleh juga adalah menunjukkan tanda hari kiamat. Kenapa? Karena hadis ini berisi anjuran untuk supaya kita hanya mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, dan peringatan bagi kita untuk tidak menyelisihi, tidak bertentangan dengan
orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti tergolong sebagai orang-orang yang tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini kalau mereka jadi orang-orang soleh itu akan pergi satu demi satu, berarti yang tinggal itu hanya ampas gandum dan ampas kurma. Artinya apa? Itu adalah menunjukkan bahwa yang tinggal itu hanyalah orang-orang yang semuanya tidak akan dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu hanya peduli, sangat perhatian itu hanya kepada orang-orang yang soleh. Hadis ini juga mengisyaratkan bahwa musnahnya kematian orang-orang yang soleh di akhir zaman, itu berarti yang tertinggal adalah orang-orang yang jahat. Karena nanti di tanda-tanda kiamat kubra, bahwa yang kematian ulama, kematian orang-orang yang soleh, itu akan Itu akan merupakan tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu yang tinggal itu hanya hanya orang-orang yang jelek, hanya orang-orang yang buruk. Makanya di akhir zaman itu namanya syirarul khalqi, adalah makhluk yang terburuk, ya kan? Makhluk yang terburuk. Itu adalah kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah dan sebagainya. Ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang soleh itu adalah itu akan sangat memberikan kebaikan itu di dunia. Dalil yang menunjukkan bahwasanya meninggalnya orang soleh itu adalah tanda kiamat. Juga Rasulullah SAW bersabda, la yuhajjannal baitu wa la yu'tamarranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Sungguh bahwasanya Ka'bah ini, kata Nabi SAW, orang tetap akan datang haji kepadanya. Orang-orang tetap akan berumrah kepada Ka'bah. Kapan? Meskipun keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kata Nabi SAW, meskipun keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Jadi setelah muncul kekacauan dan huru hara besar, Ka'bah itu masih bisa dikunjungi untuk haji, untuk umrah. Nah, kita tahu bahwa huru hara yang sangat besar pada hari kiamat kelak itu adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kenapa? Karena keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu kan merupakan tanda kiamat kubra, tanda kiamat besar. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini kan keluar adalah untuk betul-betul hanya untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Dia akan membunuh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Ternyata setelah mereka, Ya'juj dan Ma'juj ini, kita katakan orang-orang pun masih melakukan haji dan umrah. Nah, pertanyaan, kapan haji itu berhenti? Kapan haji berhenti? Kapan umrah itu berhenti? Kapan lagi Ka'bah tidak lagi dikunjungi? Jawabannya adalah tatkala rohnya orang-orang mukmin, orang-orang soleh di akhir zaman itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rohnya orang-orang soleh ini telah dicabut di akhir zaman dan tidak tersisa lagi di muka bumi ini kecuali orang-orang yang terburuk, yang kemudian akan merasakan tibanya hari kiamat dan mereka dalam kondisi hidup, saat itulah maka haji pun berhenti. Jadi haji itu nanti berhenti itu ketika orang-orang soleh itu, orang-orang mukmin di atas muka bumi ini semuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yahujjal bait. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali sudah tidak ada lagi orang-orang yang berhaji. Artinya tidak ada lagi orang-orang yang datang menuju Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Sehingga Ka'bah itu pada saat itu sudah tidak lagi diagungkan. Jadi Ka'bah tidak lagi diagungkan, maka nanti Allah akan membiarkan Ka'bah itu dihancurkan oleh seorang dari Habasyah.
dari Ethiopia, dari Afrika. Jadi nanti yang menghancurkan Ka'bah itu adalah orang-orang dari Afrika. Nabi SAW bersabda, yukharribul Ka'bata dzus suwaiqataini minal Habasya. Ka'bah itu akan dihancurkan oleh seseorang itu dari Habasya. Dari Habasya, dari Habsi. Maksudnya dari Ethiopia, dari Afrika. Yang kedua betisnya kurus kerempeng. Itu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Ka'anni anzuru ilaihi aswada afhaja. Ya, yang kuduha hajaran, yakni al-Ka'bah. Kata Nabi SAW, seakan-akan saya melihatnya. Dia adalah berkulit hitam. Kedua pahanya itu saling menjauh. Dia membongkar Ka'bah dan mencongkel Ka'bah itu dengan tangannya, dengan kukunya itu satu demi satu. Ini adalah jadi Ka'bah itu nanti dihancurkan oleh orang-orang dari Habasya. Ya kan? Coba kita perhatikan. Allah saja, Allah pernah menghancurkan tentara yang sangat sangat kuat dan dahsyat. Siapa? Yaitu tentara Abraha. Abraha yang berasal dari Habasya juga. Abraha yang berasal dari Habasya itu memiliki tentara yang sangat kuat dan dahsyat. Ya kan? Dia ingin menghancurkan Ka'bah, itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ababil, burung ababil. Sehingga burung ababil ini membawa 3 buah batu dan setiap batu itu mesti mengenai bala tentara, tentara bergajah. Nah, itu saja yang ingin menghancurkan Ka'bah saja dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir zaman itu berbeda. Di akhir zaman ada seorang dari Habasya yang dia kurus kerempeng. Nah, ya kan? Dia menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membela sedikit pun Ka'bah. Kenapa? Kenapa Allah tidak membela Ka'bah di akhir zaman? Karena tidak ada lagi orang yang mengagungkan Ka'bah pada saat itu. Tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah. Tidak ada lagi di akhir zaman. Sehingga yang ada itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek. Sehingga mereka bisa menghancurkan Ka'bah itu dengan tangan-tangan mereka. Sehingga Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, La taqumus sa'ah. Tidak akan tegak hari kiamat hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Nah, sehingga tidak lagi dikatakan di bumi ini Allah Allah. Artinya itu tegaknya hari kiamat. Tapi ini adalah menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang soleh, bahwa kematian mereka adalah merupakan tanda kiamat. Juga orang yang soleh ini, keutamaan dari orang-orang yang soleh, bahwa hanya orang-orang yang soleh itu yang akan mendapatkan karomah. Hanya orang-orang soleh yang mendapatkan karomah. Orang yang toleh, lawan dari soleh, itu tidak akan pernah mendapatkan karomah. Orang yang toleh, ima dia dapat sihir, artinya dia dapatkan sihir. Jadi tidak mendapatkan karomah. Jadi karomah artinya kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu hanya kepada orang-orang yang soleh. Itu karomah. Ya kan? Beda dengan mujizat. Kalau mujizat yaitu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Itu mujizat. Kalau karomah hanya diberikan kepada orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita katakan para nabi dan soleh, itu bisa mendapatkan karomah karena dia adalah tingkatannya lebih tinggi dari orang yang soleh. Adapun sihir itu adalah Itu dipelajari orang-orang yang tidak soleh. Jadi yang mendapatkan sihir itu adalah orang-orang yang bekerja sama dengan syaitan, orang-orang yang membantu syaitan, orang-orang yang belajar dari syaitan untuk bisa mendapatkan ilmu sihir atau ilmu perdukunan atau ilmu pelet, ilmu gendam atau ilmu yang kita katakan ilmu sihir atau ilmu ramal, itu ilmu
kita katakan itu semuanya adalah berasal dari syaitan. Dan orang-orang soleh itu tidak akan pernah bisa mendapatkan sihir. Orang soleh itu hanya bisa mendapatkan karomah, kelebihan. Contohnya begini, siapa saja orang-orang yang Allah berikan karomah, seperti sahabat yang bernama Sila bin Asyam. Sila bin Asyam ini, itu suatu hari kudanya itu sudah mati. Kudanya mati. Nah, kemudian padahal beliau sedang di tengah perjalanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali kuda yang sudah mati itu, sehingga Sila bin Asyam ini itu bisa pulang ke rumahnya. Itu adalah apa? Kenapa? Karena siapa yang tidak mengenal Sila bin Asyam, dia adalah orang-orang yang sahabat yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh, orang yang baik. Itu adalah Sila bin Asyam. Dia mendapatkan karomah dari Allah adalah apa? Kudanya yang sudah mati itu bisa hidup kembali. Sehingga dia bisa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, dia berkata kepada anaknya. Sila berkata kepada anaknya, ambillah pelana kuda itu. Kenapa? Karena pelana kuda itu adalah pinjaman. Nah, ketika anaknya mengambil pelana kuda ini, kudanya baru mati lagi. Kudanya mati lagi. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ini karomah. Jadi karomah itu hanya diberikan kepada orang yang soleh. Kelebihan yang diberikan itu hanya kepada orang yang soleh. Contoh lagi, yang kedua, ada namanya Al-A'la bin Al-Hadrami. Al-A'la bin Al-Hadrami, ini juga termasuk sahabat, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Dia memiliki karomah. Apa karomahnya? Al-A'la bin Al-Hadrami, dia bisa apa? Dia bisa menyeberangi lautan dengan jalan kaki. Di zaman sekarang belum ada orang yang bisa berjalan kaki di atas apa? Lautan. Kecuali orang-orang yang Allah berikan karomah kepadanya. Seperti Al-A'la bin Al-Hadrami itu bisa berjalan di lautan tanpa berjalan kaki di lautan. Tidak tenggelam, tidak juga. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Yang dikenal kesolehannya, dikenal keilmuannya. Itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika dia menyeberangi sungai Dajlah, itu sungai Dajlah diseberangi hanya jalan kaki. Tidak menggunakan apa, tidak ada menggunakan perahu, tidak menggunakan apa-apa. Dia hanya berjalan di atas air, di atas sungai. Dan ini hanya apa? Diberikan kepada hanya orang-orang yang soleh. Jadi kita katakan bahwa keutamaan orang yang soleh itu Allah hanya akan berikan dia karomah. Seperti juga kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh dari kalangan Nasrani. Ashabul Kahfi yang kita kenal. Itu juga adalah apa? Dia mendapatkan karomah. Karomahnya apa? Dia bisa tidur 309 tahun. Itu adalah karomah, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Dan itu tidak akan diberikan kepada yang lain. Ini adalah apa? Dia hanya tidur. Padahal dia bisa tidur, dia mengatakan tidurnya mungkin dia hanya setengah jam, ada yang mengatakan setengah hari, kami hanya tidur sehari. Padahal dia tidur berapa? 309 tahun. Ini adalah karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contoh lagi, kisah tentang orang yang soleh, dia mendapatkan karomah adalah kisah Maryam. Maryam bintu Imran, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diabadikan. Dibuatkan satu surah khusus di dalam Al-Quran, namanya surat Maryam. Surat Maryam, di mana di situ apa? Menunjukkan kesolehan. Maryam ini adalah wanita yang soleh, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mendapatkan karomah. Dia mendapatkan karomah, bisa mendapatkan makanan dan minuman, itu selalu ada di depannya. Selalu ada di depannya. Dia tidak pernah bertemu dengan laki-laki, tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepadanya dengan apa? Dia bisa melahirkan seorang anak, yang itu adalah seorang nabi, Nabi Isa alaihissalam. Dan itu adalah karomah yang Allah berikan. Demikian juga ada kisah namanya
kita katakan ini adalah Uzair, Ibnu Uzair. Uzair ini adalah seorang ulama di zamannya Nabi Musa. Ya kan? Bahkan dia adalah orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair itu mestinya lebih pantas jadi nabi ketimbang Nabi Musa. Jadi dia mengatakan Uzair itu lebih berhak untuk jadi nabi ketimbang Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa dia membaca Taurat. Taurat itu dibaca. Kalau Uzair itu di luar kepalanya. Uzair membacakan Taurat itu di luar kepalanya. Maka sehingga mereka mengagungkan Uzair. Sehingga orang-orang Yahudi menganggap Uzair itu adalah ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Nah, itu adalah kesesatan mereka. Nah, kelebihannya karomah yang diberikan oleh Allah kepada Uzair adalah apa? Dia dia sudah dimatikan 100 tahun yang lalu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali. Ini juga adalah karomah. Demikian juga karomah dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diberikan apa? Karomah dengan ilmunya. Abu Bakar diberikan karomah dengan ilmunya apa? Dia bisa mengetahui janin yang ada di dalam perut istrinya. Padahal tidak ada USG pada saat itu. Di zamannya Abu Bakar tidak ada USG, nggak ada kedokteran, nggak ada. Tapi Abu Bakar sudah bisa menebak, langsung dia bisa menebak di rahim istrinya bahwa itu adalah anak perempuan. Dan itu betul. Dan itu betul-betul terjadi adalah apa? Dengan karomah ilmunya Abu Bakar As-Siddiq sehingga lahir dari istrinya itu anak perempuan, yaitu adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga karomah yang diberikan kepada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah dikasih karomah, yaitu apa? Dia bayangkan, dia sedang khutbah di Madinah. Umar itu sedang khutbah Jumat di Masjid Nabawi. Kemudian apa? Sedang khutbah, Umar itu melihat tentaranya di Syam itu sedang dikepung oleh musuh. Padahal Madinah dengan Syam itu perjalanan 1 bulan perjalanan. Itu 1 bulan perjalanan dengan jalan darat. Nah, karena dulu kan masih naik onta, orang masih naik kuda, masih naik onta, keledai. Maka Umar itu melihat tentara pasukannya itu sedang dikepung oleh musuh. Ya kan? Kemudian apa? Umar sedang khutbah Jumat sambil mengatakan, wahai pasukanku, padahal sedang khutbah Jumat, wahai pasukanku, kalian sedang dikepung oleh musuh, pergilah kalian di balik bukit ini. Nah, pasukan yang di sana itu mendengar suara Umar dengan jelas. Suara Umar itu terdengar di kuping-kuping mereka, terdengar dengan jelas mengatakan bahwa ada musuh sedang mengepung mereka. Akhirnya mereka apa? Bisa selamat karena apa? Bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Dan ini adalah karomah. Karomah itu hanya diberikan hanya kepada orang-orang yang soleh. Demikian juga karomah itu hanya diberikan kepada orang yang soleh. Kisah yang lain adalah kisah tentang ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Nah, itu kisah yang ma'ruf, ya kan? Kisah yang ma'ruf, ada 3 orang yang terkurung di dalam gua. Semuanya adalah orang-orang yang soleh. Semuanya orang-orang yang soleh dan terkurung di dalam gua ini, batu ini tidak mungkin bisa terbuka, tidak mungkin. Secara manusiawi tidak mungkin karena batu besar yang menutupi pintu gua. Tidak ada lagi, ya kan? Tapi ketika mereka menyebutkan amal-amal soleh yang mereka lakukan, amal yang terbaik yang mereka lakukan, sehingga kemudian apa? Batu itu bisa bergeser sedikit demi sedikit. Sampai kepada orang yang ketiga, nah kemudian baru mereka bisa keluar. Ini adalah apa? Menunjukkan keutamaan dari orang-orang yang soleh, bahwa orang-orang yang soleh itu adalah yang bisa mendapatkan karomah. Kemudian juga keutamaan yang lain dari orang-orang yang soleh ini, itu akan selalu dikenang sampai hari kiamat. Orang-orang soleh itu akan dikenang sampai hari kiamat. Kita lihat
sampai hari ini kalau kita menyebutkan nama Abu Bakar As-Siddiq, artinya kita menyebut Abu Bakar As-Siddiq itu sampai hari kiamat orang akan menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Orang akan menyebutkan Umar bin Khattab, orang akan menyebutkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian apa namanya Said bin Jubair, Zubair bin Al-Awwam, ya kan? Semuanya Abdurrahman bin Auf, semuanya orang akan apa? Mengenang. Itu kenapa? Karena kesolehan yang ada pada mereka. Kita kenal seperti misalnya apa? Orang mengenal Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari akan terus dikenang. Kenapa? Karena kesolehan mereka. Demikian juga Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Daud, Al-Imam An-Nasai, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Ya kan? Kita juga mengenang nama mereka seperti orang-orang yang soleh, seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian apa namanya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Semuanya adalah orang-orang yang kita kenal karena kesolehan mereka, sehingga nama-nama mereka itu selalu disebut-sebut dan nama mereka itu selalu dikenang itu sampai akhir hayat. Ini kita bisa termasuk juga sahabat-sahabat yang dijamin 10 orang yang dijamin masuk surga, orang sahabat yang ikut. Coba kita lihat sahabat-sahabat, ada sahabat yang namanya itu selalu dikenang. Ketika Anda membaca hadits Nabi SAW, misalnya apa? Ada hadits yang mengatakan An Abi Mas'ud Al-Badri. Ada sahabat yang digelar dengan nama Al-Badri. Al-Badri itu artinya yang mereka ikut dalam perang Badar. Yang ikut mereka dalam perang Badar itu diabadikan oleh apa namanya perawi hadis. Mereka disebutkan dengan apa? Namanya, kemudian dikasih gelar di belakangnya Al-Badri. Jadi adalah apa? Orang yang ikut dalam perang Badar. Kurang lebih adalah 300-an. 60 orang dari kalangan Muhajir dan 240 dari kalangan Ansar. Ini hampir semuanya sahabat. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq, walaupun tidak disebutkan Al-Badri, tapi dia adalah Al-Badri. Dia ikut dalam perang Badar. Umar bin Khattab adalah orang Al-Badri. Dia mempunyai gelar Al-Badri karena dia ikut dalam perang Badar. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian Bilal bin Rabah. Banyak sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Sehingga mereka kemudian apa? Digelari dengan kalimat Al-Badri. Al-Badri itu bukan gelar yang sembarangan. Kenapa? Karena itu disebutkan dalam riwayat hadis. Ya kan? Disebutkan dalam riwayat hadis. Tidak mungkin kita mengatakan kita membuat nama seseorang itu dengan memberikan gelar yang itu tidak yang bukan berasal dari wahyu, itu tidak mungkin. Seperti kita mendengar Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzun-Nurain, ya kan? Itu adalah apa? Itu adalah merupakan gelar-gelar yang Allah Subhanahu wa taala dan juga nabinya berikan kepada sahabat dan itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang saleh. Saya kira itu wallahu taala a'lam. Adapun ciri-ciri orang yang saleh, ciri-ciri orang yang soleh yang apa namanya yang terbesar yang bisa kita lihat adalah apa? Ketika dia ditimpa sakit, ditimpa penderitaan dan juga ditimpa kematian. Ya kan? Sehingga orang yang soleh itu ketika dia sakit banyak orang yang datang menjenguk. Itu menunjukkan ciri. Nah, ketika dia sakit banyak orang yang datang menjenguknya. Ketika kematiannya banyak orang yang datang untuk kemudian melayat, menghantarkan jenazahnya sampai ke kuburannya. Ini adalah ciri atau tanda dari orang-orang yang saleh. Wallahu ta'ala a'lam, saya kira itu bisa sampaikan berkaitan dengan orang-orang yang saleh. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.